Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Kuliah Kalkulus. Oke, kali ini kita akan membahas satu tema yang menjelaskan tentang integral tak tentu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori dan sekaligus contoh yang berhubungan dengan integral tak tentu. Baik, langsung saja ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu integral tak tentu. Oke, sebetulnya apa sih integral tak tentu itu? Nah, pada dasarnya integral tak tentu itu adalah sebuah anti turunan dari suatu fungsi, ya. Jadi integral tak tentu ya itu adalah anti turunan dari suatu fungsi. Nah, anti turunan dari suatu fungsi f ya, dari suatu fungsi katakanlah f besar sini ya, misalkan coba saya tunjuk. Nah, ini ya untuk f yang besar itu didefinisikan seperti ini. Nah, jadi turunan dari f besar di sini ya. Turunan dari f besar itu adalah f kecil untuk setiap x yang ada yang terdefinisi pada suatu interval. Oke. Nah, berarti integral atau integral tak tentu itu adalah anti turunan. Nah, ini sementara turunannya. Berarti kalau anti turunannya di sini adalah f-nya itu sendiri ya. Jadi kalau kita nanti integralkan bagian f di sini itu dia akan kembali ke f besar. Gitu ya. Dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Ya, bentuk awalnya. Oke. Nah, contoh misalkan ini. Ya, ini disebut sebagai anti turunan. Ya, ini adalah sebuah anti turunan fx. Ya, ya fx itu sama dengan 1/3 x pangkat 3 misalkan ya. Kemudian atau juga fx itu sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus sesuatu ya, konstanta. Nah, ini semua ya, kedua buah fungsi ini itu merupakan anti turunan. Ya, anti turunan dari apa? Dia merupakan anti turunan dari fungsi kuadratik x kuadrat ya. Fx sama dengan x kuadrat. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada materi turunan sebelumnya ya, ketika kita menurunkan f besar ini ya, f aksen itu dia akan sama dengan bentuk fx ini gitu. Coba kita tuliskan. Ya, ini ada fx. Di sini fx-nya adalah 1/3 x pangkat 3. Nah, berarti kan f aksennya itu adalah ini diturunkan ya. Ini berarti seperti yang sudah ada di materi turunan ya, ini akan menjadi x kuadrat. Dari ini akan sama dengan fx. Ya, walaupun f-nya itu adalah yang lain, katakanlah fx-nya itu f yang besar ya, itu adalah 1/3 x pangkat 3 plus 4 misalkan ya. Nah, kalau kamu turunkan ya, kita misalkan turunkan, ini akan tetap sama x kuadrat untuk yang 1/3 x pangkat 3 dan plus 0. Karena 4 ini adalah satu konstanta, ketika diturunkan itu adalah 0. Jadinya di sini plus 0. Dan ini akan sama saja dengan bentuk fx. Nah, ya. Nah, maka dari bagian ini kita ketahui bahwa f besar ini yang fungsinya adalah 1/3 x pangkat 3 ataupun 1/3 x pangkat 3 plus suatu konstanta itu merupakan anti turunan ya, anti turunan dari sini fx sama dengan x kuadrat. Nah, alasannya karena tadi itu ya, ketika kita turunkan si anti turunan ini ya, dia akan menjadi suatu fungsi fx-nya. Lalu apa hubungannya dengan integral tentu? Nah, kita sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu bahwa ternyata di bagian ini, perhatikan ini fx yang tidak tunggal ya. Fx-nya f besar ini ada macam-macam ya. Kalau dia ada plus 4, plus 5, plus 6 dan seterusnya. Makanya di sini dalam bentuk c yaitu konstanta, itu merupakan antiderivatif dari fungsi yang sama, x kuadrat. Nah, oleh karena itu antiderivatif itu adalah
fungsi yang tidak unik ya. Jadi antiderivatif dari fungsi f yang kecil ya itu tidak unik ya. Oke, dia akan berbeda ya, perbedaannya dari sini ya, dibedakan oleh suatu konstanta yaitu c di sini ya. Oke. Nah, kalau kita kolek ya, kita kumpulkan semua antiderivatif dari fungsi f. Nah, itulah yang kita sebut nantinya sebagai integral tak tentu. Makanya ada kata-kata tak tentu ya. Karena apa? Karena di situ ada banyak ya, ada banyak dan tidak unik ya. Oke. Nah, jadinya kita akan notasikan seperti ini ya. Jadi kalau ini tadi hasil dari turunan dari antiturunannya ya, antiturunan ini fx ya. Maka kalau kita integralkan si f ini ya, fx ini dia akan menjadi fx, f besar yang merupakan antiturunan. Jadi ini hubungannya dengan integral tak tentu itu adalah antiturunan ini adalah hasil daripada hasil dari integral ini ya, hasil dari integral suatu fungsi yang fx ini ya, yang merupakan dia sebetulnya fx ini adalah apa, turunan dari si f besar ini ya, yang kita sebut sebagai antiturunan tadi ya. Oke, di sini ada plus c-nya. Nah, kenapa kita katakan di sini ada plus c? Yaitu tadi karena si bentuk antiturunan itu sendiri ya, dia tidak unik sifatnya. Ya, tidak unik. Maka kalau kita lihat dari sini ya, kita bisa tahu bahwa f ini merupakan hasil turunan dari f besar ini. Ya, kita sebutnya nanti ini adalah integrannya. Jadi mana fungsi yang akan diintegralkan itu adalah fx di sini ya. Jadi ini seperti pasangan antara antara pembagian dengan perkalian gitu ya, kurang lebih seperti itu operasinya, dan ada penjumlahan dengan pengurangan ya, pasangannya seperti itu. Nah, turunan itu pasangannya adalah antiturunan atau disebut juga dengan integral tak tentu tadi ya. Jadi integral tak tentu ini sendiri dia adalah representasi dari semua koleksi antiturunan ya, semua kumpulan dari fungsi antiturunan. Oke. Nah, beberapa karakteristik dari integral ya yang kita langsung ambil dari turunannya ya. Kita bisa langsung ambil dari turunannya, itu diantaranya adalah seperti ini ya, ada kira-kira ada 5 ya. Jadi di sini ada integrannya adalah x pangkat r ya. Berarti nanti hasil daripada integralnya itu adalah ini ya, xr plus 1 dibagi dengan r plus 1 plus c. Loh, kenapa bisa seperti ini? Ya, karena di turunan, waktu di pelajaran turunan ya, itu kita punya fungsi kalau misalkan x pangkat n kemudian kita turunkan ini terhadap x ya. Ini fungsi ini kita turunkan terhadap x, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah n x n min 1 begitu ya. Ini kalau masih ingat di materi turunan bisa dilihat kembali ya di video turunan. Ya, ini akan dapat hasil akan ada sifat seperti ini ya untuk turunan berpangkat ya, untuk turunan polinom. Oke, nah sementara di bagian ini ya, kita lihat bahwa ada xr plus 1 dibagi dengan r plus 1 ya. Nah, kalau kita turunkan, betul nggak ini akan kembali ke bentuk semula yang ini ya. Kita coba aja bahwa berarti di sini n-nya siapa? N-nya adalah r plus 1 ya di sini ya. Maka kita kalau turunkan bagian ini terhadap x, tentunya ini x r plus 1 dibagi dengan r plus 1. Oke, kalau mau plus c silahkan sama aja. Di sini kalau kita tambahkan misalkan, oke boleh, nggak apa-apa, kita tulis lagi. Misalkan di sini ada plus c ya. Kita turunkan ini. Berarti
karena sifat di turunan itu linear juga ya, jadi kita bisa satu-satu mengerjakannya. Turunan yang ini dulu, terus turunan yang keduanya ini ya. Nah, turunan maksudnya ini diturunkan, bukan turunan kedua ya. Nah, pertama kita turunkan bagian ini ya, suku pertama ini. Karena kita lihat struktur dari turunan seperti ini, di mana n-nya sekarang adalah r plus 1, maka di sini ikuti pola ini akan menjadi apa? Akan menjadi r plus 1 gitu ya. Kemudian x ini r plus 1 dikurangi 1 begitu ya, dibagi oleh ini ada r plus 1-nya ya. Nah, kalau C itu diturunkan kan 0, jadi plus 0 ya. Sehingga kita punya hasil dari sini, ini ada yang sama nih, R plus 1. Oke, dan dia adalah satu konstanta ya. Nilai yang sama bisa kita bagi ya, jadi hasilnya 1. Maka kita akan mendapatkan X pangkat R. Nah, ini ya. Ini, seperti ini. Jadinya ini anti turunan dari integran ini, X pangkat R ya. Oke, nah begitupun kalau kita lihat beberapa fungsi yang lain ya, untuk fungsi trigonometri ya. Tapi sebelum itu mungkin catatannya di sini ya, untuk integral ini akan berfungsi ya ketika r-nya tidak sama dengan min 1. Hati-hati di sini ya. Ketika r ini tidak sama dengan min 1, maka dia akan berlaku ini. Artinya kalau 1 per X atau ini adalah X pangkat min 1, nah ini tidak bisa menggunakan sifat ini ya, tidak bisa nih, ini tidak bisa menggunakan sifat nomor 1 ini ya, karena nantinya kalau di sini dia menggunakan sifat ini, maka dia akan terjadi pembagian dengan 0, dan seperti biasa di kalkulus atau di matematika secara umum tidak ada pembagian dengan 0 ya, tidak ada pembagian dengan 0. Oke, nah itu jadi nanti ini tidak bisa dilakukan di sini, dan akan ada bab tersendiri untuk yang ini ya. Nanti ada bab tersendiri mengenai fungsi logaritma natural dan eksponensial, biasanya masuk ke dalam fungsi transenden. Oke, begitu pula dengan fungsi yang lain ya. Kalau kita lihat di sini ya, waktu di turunan kita punya mungkin hafalan ya, katakanlah seperti itu. Kalau kita punya fungsinya adalah sin ya, sin x, maka turunannya adalah cos x gitu. Sehingga atau kita mau nulis turunan dari cos turunan dari cos x itu adalah min sin x. Oke. Nah, sehingga kalau kita sekarang mau integralkan ini sin x, itu kan berarti ini ya, dibalik aja. Ya, dibalik jadinya. Nah, dulu di sini integral dari hasil dari turunan cos ya, hasil turunan cos itu adalah sin ya. Berarti nanti ketika kita integralkan sin, integral sin itu di sini, ini kita integralkan ya, ini hasil turunan kan sin. Nah, hasil turunannya apa? Hasil turunannya sin, berarti hasil integralnya adalah min cos. Tapi di sini ada plus c-nya, hati-hati ya. Hati-hati, di sini ada plus c-nya. Oke. Nah, kalau kita turunkan cos ini ya, kalau kita kembali ke sini, ini kita turunkan nih cos ya. Dia kan adalah min sin ya. Berarti kalau min cos itu sendiri ya dia adalah sin. Jadi ini adalah anti turunannya min cos itu. Begitu pula dengan kalau kita turunkan sin di sini ya, turunkan sin itu kan kembali ke semula yaitu cos. Dan kalau kita integralkan cos ya, berarti kita integralkan bagian ini, dia akan kembali ke sini ya, sin. Nah, itu disebut sebagai anti derivatif ya, atau anti turunan. Begitu pula dengan integral sekant ya, dan integral kosekan sekant kuadrat dengan integral kosekan kuadrat x gitu ya, dia akan kembali ke bentuk anti turunannya. Oke ya.
Nah, kemudian ada beberapa sifat yang lain yang merupakan karakteristik dari integral. Di antaranya adalah yang kedua itu adalah sifat linearitas. Nah, ini dibawa dan diawetkan dari kondisi turunan ya, karena integral itu tadi ada hubungannya dengan turunan, maka di bagian ini pun ya kita akan melihat sifat kelinearan dari integral. Jadi kalau kita punya bentuk integral seperti ini ya, integral dari A di mana A dan B ini adalah apa? Suatu konstanta atau koefisien ya, bilangan real. Nah, ini A fx ditambah dengan B gx ya. Kemudian diintegralkan terhadap x. Ini bisa kita lakukan sama hanya dengan operasi turunan. Jadi bisa dilakukan satu persatu seperti halnya di turunan. Ini bisa suku ini dulu kita integralkan dan bisa suku ini kita integralkan, dan bahkan yang merupakan AB-nya yang dia itu adalah suatu konstanta, dia bisa koefisien, dia itu bisa keluar dari operator integralnya. Jadinya seperti ini ya. Jadi ini A bisa keluar, diintegralkan satu persatu, F dulu ya. Kemudian ditambahkan dengan B yang merupakan koefisien dari G ya. Ini kemudian diintegralkan untuk fungsi yang kedua yang ada di suku kedua ini. Ya, nah itu bisa dilakukan seperti itu, dan itu bisa mempermudah untuk menghitung hasil integral. Kemudian yang ketiga itu ada integral dengan menggunakan substitusi ya. Mungkin ini juga nanti akan ada contoh ya untuk yang ini. Misalkan untuk yang substitusi ini, katakanlah kita memiliki U adalah suatu Gx dan DU-nya adalah turunan dari sini kan, ini U-nya Gx, berarti DU-nya, DU dx-nya itu apa? G aksen X ya. Atau kita tulis juga dengan DU sama dengan G aksen X dx gitu. Nah, F ini adalah antiderivatif dari F, sehingga kita bisa memiliki bentuk ini ya. Ini sebetulnya sama seperti yang ada di turunan aturan rantai ya, yang ada di fungsi komposisi ya, dulu di turunan ya. Jadi kita mau mengintegralkan itu. Nah, jadinya seperti apa nih? Ini kan bentuk fungsi komposisi nih ya. Nah, ini bentuk fungsi komposisi. Jadi kita punya integral F ya, di mana F ini merupakan satu fungsi dari G dan dikalikan dengan turunan yang ada di dalamnya. Nah, ini kan konsep apa? Konsep aturan rantai ya. Konsep aturan rantai di turunan ya. Gimana kalau kita kembalikan dalam bentuk integral, maka dia akan masuk atau kembali ke dalam bentuk fungsi komposisi. Tapi dia caranya melalui apa? Integral by substitution ya, menggunakan integral substitusi. Nah, perhatikan apa yang harus kita substitusi di sini adalah fungsi yang yang merupakan bergantung pada yang merupakan variabel dari F ya. Jadinya ini kita misalkan U-nya sama dengan Gx. Jadi di sini nanti jadi U. Kemudian karena kita punya hubungan bahwa DU itu adalah G aksen X dx, maka G aksen X dx yang ini itu dia menjadi DU ya dengan sendirinya. Dan kalau sudah dalam bentuk U seperti ini bisa kita kembalikan kan, berarti nanti akan menjadi FU saja plus C ya. Nanti FU ini adalah F-nya itu adalah antiderivatif dari F yang ini, sementara U-nya itu masih tetap ya. Dan ini hanya diintegralkan terhadap U ditambah C, berarti ada suatu konstanta ya yang menunjukkan ketidaktentuan ya, integral tak tentu. Nah, kemudian di sini ada F, kita kembalikan ke si U-nya, bentuk U-nya kan adalah Gx, maka ini F Gx ditambah dengan C. Nah, itu adalah teori dari integral substitusi ya. Nah, kita lihat beberapa contoh ya yang menggunakan integral substitusi, sekaligus juga menunjukkan bahwa di sana ada ada sifat ya, ada sifat yang seperti tadi ya, atau sifat-sifat yang ada yang sudah dijelaskan ya di sebelumnya. Nah, ini kita melihat sifat atau turunan atau integral dari fungsi trigonometri di sini. Ya, kita mau mencari integral dari sin 2x plus 1 dx. Nah, ini merupakan hasil daripada fungsi komposisi. Kita bisa lihat di sini bahwa U-nya apa nih? Nah, kita misalkan U-nya adalah 2x plus 1, yang ini berarti ya.
Ini kita misalkan sehingga dari sini kita punya hubungan antara DU dan DX yang nanti kita akan substitusikan ya. Nah, ini kita punya DU-nya berarti turunan dari U ini terhadap X jadinya 2DX ya. Ini cuman 2X diturunkan jadi 2, 1 diturunkan kan 0. Jadinya 2DX saja ya. Hanya ini saja. Artinya DX itu siapa? DX itu berarti yang ini itu adalah setengah DU ya. Jadi yang ini nanti bisa kita tulis ulang ya. Bagian ini kita tulis ulang sin 2x plus 1 dx ini ya. Ini kita tulis ulang menjadi U nih ya. Jadi karena tadi dx-nya itu adalah apa? Setengah du. Jadi du di sini setengahnya karena dia konstanta. Nah, ini sifat yang tadi ya, sifat linearitas. Jadi ini bisa keluar ya, si konstanta ini ya. Bilangan ini bisa keluar dari operasi integral. Nah, integral sin U. Kenapa U di sini? Ya, ini mengganti ini 2x plus 1 itu adalah U ya, 2x plus 1. Jadi setengah, dari mana setengah? Dari sini ya. Setengah du mengganti siapa? Dx di sini ya. Jadinya nanti setengahnya keluar integral sin U. Nah, kalau udah dalam bentuk ini ya, kalau sudah dalam bentuk ini kan sederhana. Sama seperti sifat-sifat yang tadi. Kalau kita integralkan sin ya, itu berarti nantinya akan menjadi apa? Min cos. Ya, integral dari sin min cos. Karena apa? Karena turunan dari cos itu adalah min sin ya. Jadinya kita punya min cos U. Nah, ini setengahnya di sini tulis jadi min setengah cos U ditambah C. Nah, karena ini masih dalam bentuk problemnya problem U, sementara yang ditanya itu adalah problem dalam X ya, problemnya adalah X. Nah, maka kita kembalikan lagi bentuk U ini terhadap X ya, sehingga kita memiliki fungsi akhir atau solusi akhir adalah min setengah cos 2x plus 1 di sini ya. U-nya jadi 2x plus 1 ditambah C. Ini masih tetap. Oke. Jadi pada dasarnya ketika kita mau menggunakan metode substitusi dalam integral ini, maka yang harus kita perhatikan itu adalah operator integralnya. Di sini ada operator integralnya terhadap siapa? Terhadap du. Berarti kalau ini terhadap u, maka di bagian ini harus semuanya dalam bentuk u. Ya, ini catatannya. Jadi setelah kita lakukan substitusi U sama dengan suatu fungsi, ya, maka variabel bebasnya, ya, variabel bebas dari fungsi yang akan kita integralkan itu harus U saja. Ya, jadi dalam hal ini tidak boleh ada variabel yang lain, gitu. Harus dalam bentuk U, sehingga dia merupakan apa? Bisa kita integralkan jadinya terhadap operator integralnya. Ya, ini yang penting ya. Gimana kalau enggak? Ya, kita upayakan agar dia berubah. Contoh ya, contoh yang misalkan ini ada contoh yang tidak tidak langsung berubah menjadi U. Jadi ada sisa nih. Ya, kita mau mengintegralkan bentuk X pangkat 3 plus 1 dipangkatkan 10 dikali dengan X pangkat 5 dx gitu. Ya, misalkan kita punya itu. Nah, perhatikan bahwa dari sini solusinya seperti biasa. Tadi kita misalkan U dulu ya, bahwa kita punya U-nya yang ini X pangkat ini pangkat yang tingginya. Jadi ini kita misalkan U sama dengan X pangkat 3 plus 1 ya. Maka yang akan kita punya di sini itu du dx-nya turunan U terhadap X di sini adalah 3x kuadrat ya. Dari sini ya. Ini 3x kuadrat. Nah, sehingga kita punya hubungan antara du dan dx ya. Berarti dx-nya itu adalah apa? Ini kita posisikan ke sini ya. Dx-nya sama dengan du per 3x kuadrat ya. Jadi du per 3x kuadrat. Kalau saja kita lakukan penulisan ulang di bagian ini ya. Yang ini kan kita tulis ulang nih agar kita substitusikan si u-nya kan, seperti halnya yang tadi ya. Coba kita perhatikan. Integral X pangkat 3 plus 1 pangkat 10 X pangkat 5 kita ganti U-nya dengan ini ya. Jadi U pangkat 10, kemudian dx-nya kita ganti dengan du per 3x kuadrat. Akibatnya apa nih? Ya, ini kita ganti ya dx-nya dengan du per 3x kuadrat. Akibatnya kan sepertiga bisa keluar
ya, bisa keluar dari tanda integral karena sifat kelinearannya itu tadi. Kemudian ini X pangkat 5 dan X pangkat 2. Ya, kalau kita coret ini itu tidak tidak habis, ya, tidak habis langsung, ada sisanya adalah X pangkat 3. Oke, ini problem, ya. Jadi di sini ini tidak bisa langsung kita integralkan. Kenapa? Karena di sini tidak yang variabel bebasnya tidak hanya U saja, ya. Padahal operator integralnya itu dia diintegralkan terhadap U. Sementara di sini ada X. Jadi ini tidak bisa, ya, tidak bisa kita integralkan langsung di sini. Loh, kalau begitu harus gimana? Ya, kita harus lihat apa sih hubungan X3 dengan U, ya. Nah, di sini ya, ini independent variabelnya ada U dan X. Maka kita harus tinjau hubungan X dan U itu di mana? Yaitu pada saat kita memisalkan di sini, yaitu hubungan antara U dan X, ya. Kebetulan di sini juga ada X pangkat 3, ya. Berarti dari sini bisa dong langsung bahwa X pangkat 3 itu apa? X pangkat 3 itu adalah U, ya. Karena kita punya U sama dengan X pangkat 3 plus 1, maka X pangkat 3-nya adalah U min 1. Gitu ya, sederhana ya. Dari sini bahwa X pangkat 3-nya adalah U min 1. Begitu. Sehingga kalau sudah bentuk ini kita tulis ulang, ya, bagian ini kita tulis kembali agar senantiasa si fungsi integrannya dalam bentuk U. Berarti yang tadi X pangkat 5 ini kan di sini, ya, sampai sini ini X pangkat 3, ya, dari bagian ini. Nah, X pangkat 3-nya kita ganti dengan U min 1. Nah, gitu ya. Jadi ini ada U pangkat 10, terus jadi U min 1 dari X pangkat 3 ini, lalu nanti diintegralkan terhadap U. Kalau sudah dalam bentuk ini kan sederhana, ya. Ini kalau mau dilakukan perhitungan distribusi, ya, jadinya apa? U pangkat 11 di sini, ya, ini kali ini U pangkat 11, kemudian min U pangkat 10. Jadinya ini. Kalau sudah seperti ini, bentuk ini kan sederhana, ya. Tinggal kita mau mengintegralkan ini jadinya 1/3, ya, dikali dengan apa nih? U pangkat 11 itu kan menjadi 1/12 U pangkat 12, ya, dikurangi dengan yang ini 1/11 U pangkat 11, gitu ya, dikalikan yang depan ini ada 1/3, sehingga hasilnya kita punya ini 1/36 U pangkat 12 dikurangi 1/33 U pangkat 11. Hati-hati di akhir kita tambahkan dengan suatu konstanta plus C, karena ini integralnya adalah integral tak tentu, tidak memiliki batas di sini, ya, tidak ada batasnya. Nah, karena ini sudah selesai dan kita sudah memiliki solusi, namun solusi kita di sini masih dalam bentuk U, ya. Karena problem kita itu ada dalam bentuk X, maka kita kembalikan lagi ini ke dalam bentuk X, ya, sehingga kita memiliki fungsi solusi adalah U-nya kita substitusi lagi X pangkat 3 plus 1, jadinya 1/36, ya, dari sini 3 kali 12-nya, ya, 1/36 X pangkat 3 plus 1 pangkat 12 dikurangi dari sini 3 kali 11, jadi 1/33, ya, X pangkat 3 plus 1 pangkat 11 ditambah dengan C. Oke. Nah, itu kira-kira materi yang bisa disampaikan untuk masalah integral tak tentu, ya. Nanti kita akan lanjutkan video berikutnya, ya, kita akan bahas dan lanjutkan materi untuk materi kalkulus, ya, untuk materi kuliah kalkulus. Oke, terima kasih, dan apabila ada yang mau bertanya bisa langsung di chat, ya, di kolom chat, di kolom komentar, atau bisa juga email ke sini, ya, officialmath8@gmail.com. Oke, terima kasih dan sampai bertemu kembali di video berikutnya.